menjelaskan berbagai macam sensitivitas Free Fire. Sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bantu subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke ya guys, pertama-tama kita akan mengatur sensitivitas untuk lihat sekelilingnya. Nah, bagi cocoknya lihat sekeliling ini untuk melicinkan layar ya kan. Nah, ini buat raster kalau menurut gue ya. Kalau bagi raster, kalau menurut gue lihat sekeliling itu 100. Di sini aku raster dan butuh kelincahan dan kecepatan tangan saat melawan musuh atau saat ngeras musuh. Nah, di sini aku lihat sekeliling itu kan 100. Di sini kita akan mengatur sensitivitas bagi-bagi karakter. Tergantung HP ya. Bukan semua sensitivitas itu sama gitu. Kalau coba punya YouTuber sensitivitasnya 78. Nah, itu gak bisa disamain dengan HP kita. Soalnya HP kita umpamanya Samsung, HP Samsung J7, Samsung A5s gitu. Kalau mau dibandingkan dengan punya YouTuber iPhone, licin HP-nya, ya gak bisa dibandingkan lah. Setidaknya kita atur sensitivitas, atau kita untuk melincinkan lagi kita atur DPI juga. Tahu DPI kan? Secukupnya HP-nya itu ya. Nah, di sini untuk red dot sight, di sini red dot sight untuk scope ya, scope 1 kayak gini nih. Apa gunanya sensitivitas red dot sight ini ya? Untuk saat kita ngedrive itu, nah saat kita giniin itu lebih licin. Coba kita kalau 0 gitu, lebih ambet gitu tuh, lebih ambet untuk digeser gitu. Ini agak enak juga ya, buat ini berguna juga buat support. Jadi di sini penjelasannya itu, umpamanya kalau kita mainnya santai atau apalah, kita bisa gunakan sensitivitas di bawah 50 gitu, di bawah 50 439 itu enak. Bagi yang cocok itu mau tangan lincah, buat tangan lincah itu di atasnya 70 lah, 85 gitu. Atau 90 berapa. Di sini aku lihat sekeliling itu 100. Red dot sight 93. 2 kali scope 89. 4 kali scope 80. AWM scope. Nah, di sini AWM scope ya. Untuk AWM scope, kenapa aku AWM scope kecil? Nah, di sini kan udah tahu kan kalau AWM itu kan bukan auto aim. Nah, AWM itu harus di scope sampai benar-benar dapet gitu aimnya gitu ya kan. Nah, ini alasan kenapa sniper sensitivitasnya 2 punya. Jadi kalau coba nih, kalau umumnya itu orang, kalau kita nembak itu, nah itu gesernya gak cepet-cepet banget gitu, biasa slow. Soalnya ini kan gak auto aim gitu. Sedangkan kalau yang
kayak 4 kali scope, 2 kali scope, red dot sight itu kan untuk senjata-senjata scope AR gitu ya kan, untuk senjata-senjata yang auto aim gitu. Nah kalau aim scope ini gak auto aim, kita kalau umumnya kita 100-in, nah kita di sini susah untuk mendapatkan aim itu, untuk mendapatkan damage itu susah, soalnya pergerakan scope itu cepat gitu nih itu untuk ngarahin susah gitu ya kan, itu susah kalau ngarahinnya. Nah sedangkan kalau sensitivitas di bawah 30 gitu, 20 itu udah enak, agak enakan. Ya tergantung, kalau kita enaknya 70 atau 80 ya gak apa-apa gitu, diatur sendiri enak-enaknya gitu. Ini cuman penjelasan buat sensitivitas ya. Yuk kita cobain senjata AR. Nah, di sini juga penjelasannya buat foregrip 1, foregrip 2 dan foregrip 3 ya. Nah, buat foregrip 3 ini sebenarnya semua foregrip itu sama, cuman caranya beda gitu, cara menggunakannya beda. Nah, kalau kita pakai foregrip 3 lebih enak drag-nya ke atas gitu. Bukannya kalau foregrip 1 susah, bukannya kalau foregrip 1 gak bisa ngedread gitu. Ya bisa, cuman kalau foregrip 3 itu cuman kayak gini, tinggal gini sedikit udah headshot gitu. Nah sedangkan kalau foregrip 2 itu gini harus agak cepet ya gitu, kena langsung ke atas gitu. Nah sedangkan foregrip 1 juga harus lebih cepet dari foregrip 2 gitu ya, harus lebih cepat dari foregrip 2. Nah kita di sini coba pakai peredam. Ingat ya, peredam itu cuman menyembunyikan suara tembakan, bukan malah makin tembakan lebih cepat. Ada yang bilang, bang kalau pakai peredam itu kan bisa lebih cepat tembakannya, bisa lebih enak. Enggak, muzzle itu bukan nambah damage. Bang kalau pakai muzzle 3 enak bang, lebih tinggi damage-nya, lebih enak damage-nya. Bukan, pakai muzzle itu lebih cepat gitu, kayak nambah rate of fire gitu, tapi sedikit lagi kalau kita pakai muzzle gitu ya kan. Nah kita coba pakai muzzle. Nah itu lebih gimana ya, lebih cepat daripada peredam. Muzzle bukannya nambah damage tuh. Kita cobalah. Oke ya, kita di sini akan nyoba foregrip nih. Tinggal sedikit aja. Aduh, oke. Di sini kita cuman tinggal ngedread sedikit udah shot. Tuh. Itu enaknya. Nah, gunanya nambah headshot juga itu tergantung lihat sekeliling juga. Maksudnya gimana ya, kalau sekeliling kita nih, ini juga memungkinkan headshot juga gitu. Kalau lihat sekeliling kita tinggi, maka lebih gampang kita ngeheadshotin, dragnya lebih sedikit, gak usah cepet-cepet gitu ngedragnya. Jadi kalau kita yang pakai shotgun, yang mau HS headshot gampang gitu, lihat sekeliling diatur juga.
gini. Itu ini kan lihat sekeliling buat shotgun, buat Scar itu. Coba kalau kita lihat sekeliling itu 0, agak ambet juga itu tuh kan. Jadi dretan itu lebih lama gitu, gak enak ya. Sekeliling itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita mainnya pengen main cepet, reaksi cepet, ya bisa di atasnya 80 gitulah. Kalau kita mau mainnya santai ya bisa di bawah 50 gitulah. Itu cuman kayak ini untuk mengambil nih lihat nih, kita gak usah cepet-cepet ngedrednya ya, cukup sedikit aja. Aduh. Intinya kita lihat sekeliling ini buat kenyamanan kita bermain gitu. Oke. Nah, cara ngedrednya juga versi gue ya. Cara ngedrednya itu ya sama kayak seperti video FDW dulu, sama kayak gitu. Gue dulu belajar dread headshot pakai senjata air itu ya di dulu pertama FDW itu. Caranya sama, ke badan dulu baru di dread ke atas. Ke badan dulu baru di dread ke atas. Badan dulu. Nih, badan dulu baru di dread ke atas. Aduh. Mati pula. Badan dulu baru di jatuh pala. Badan dulu baru di dread ke atas. Badan dulu baru di dread ke atas itu ya. Kita ke badan dulu gitu. Nah, di sini kita kalau pakai scope yang agak susah ya. Dimana kalau kita pakai scope itu agak susah untuk mengheadshotkan musuh. Ya di sini kenapa 4 kali scope ini penjelasannya nih. Kenapa di sini gue red dot sight 93 dan 2 kali scope 80 dan 4 kali scope 80 2 kali scope 89 4 kali scope 80. Nah, di sini kalau kita gak pakai scope itu kan itu lebih lambat dreadnya. Maksudnya itu kita lebih setiap pertambahan scope itu dari scope pertama ke scope 2 kali scope itu berbeda, lebih cepat sendiri ya. Nih kalau kita pakai scope 4 itu agak susah itu headshotnya, harus di drag cepet. Gue gak tahu kalau masa. Nah itu cuman enaknya kalau kita ditembak udah headshot kita berhenti dulu, tembak lagi gitu. Intinya ini kamu kalau makin enak kalau mau headshot atau apa ya sensitivitasnya diatur lebih tinggi lah ya, bukan diatur lebih turun ya. Gak apa-apa ngikut youtuber ya kan.
intinya kita di sini sensitivitas untuk mengoptimalkan kita bermain gitu ya. Oke. Oke, gitu aja ya guys penjelasan untuk